We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshipping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadirin sekalian, para undangan yang dirahmati Allah,
Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi yang cerah ini kita bisa menghadiri undangan dari Bapak Haji Abdullah Said untuk menyaksikan akad nikah putri beliau yang insyaallah akan segera dilaksanakan. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari jalan yang sesat menuju jalan yang terang yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan rangkaian acara akad nikah pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga khutbah nikah, yang keempat prosesi akad nikah, yang kelima doa atau penutup dan tamah-tamah. Untuk melangsungkan acara ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi akan menambah barokahnya acara prosesi akad nikah pada pagi hari ini. Rangkaian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibaca yang terhormat Ustadz Haji Kasmiran. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. إن
إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi maha benar Allah dan maha agung. Demikian tadi ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan menambah iman kita semua. Hadirin sekalian, rangkaian acara yang ketiga yaitu khutbah nikah yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Rid Al-Batati LC. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya dan nikmatnya. Di antaranya adalah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara pernikahan Saudara Rifki bin Abdul Hadi bin Talib. Para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia, dan khususnya mempelai berdua Saudara Rifki bin Abdul Hadi bin Talib dengan Iklimah bintu Abdullah Al-Batati. Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam Islam, khususnya kepada para pemuda, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk memikul beban pernikahan dan perkawinan, falyatazawwaj, maka hendaknya dia kawin, menyempurnakan agamanya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena dengan pernikahan tersebut bisa mengekang pandangan kita dari pandangan-pandangan yang haram dan juga menjaga kehormatan kita. Dan nikah adalah salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan dari golongan kami. Ma'asyiral muslimin, para undangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya mempelai berdua Saudara Rifki, yang ini kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, kebahagiaan yang hakiki tidak akan didapat
kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam ayat Al-Qur'an, lebih dari 250 tempat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW acap kali tatkala beliau memberikan wejangan, selalu yang disebutkan ayat-ayat tentang takwa. Di antaranya di dalam muqaddimah tadi, di mana Rasulullah SAW menyebutkan di antara ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam beragama Islam. Seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pernah menjelaskan tentang ittaqullaha haqqa tuqatih. Apa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa? Beliau pernah mengatakan, arti dari haqqa tuqatih an yuta'a fala yu'sa, wa an yudhkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Ada 3 poin kata beliau. Yang pertama, an yuta'a fala yu'sa, hendaknya Allah itu ditaati dan tidak didurhakai, tidak dimaksiati. Dan ketaatan yang paling agung setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah mendirikan salat. Perintahkanlah keluargamu untuk selalu mendirikan salat. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk selalu salat dan sabar. Allah mengatakan wastabir 'alaiha, sabar dalam mendirikan salat tersebut. Oleh karena itu Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau membangunkan keluarganya, mengingat ayat tersebut, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, karena betul-betul salat membutuhkan kesabaran. Berat salat itu, illa 'alal khashiin wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguhnya berat salat itu kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, wa an yudhkar fala yunsa. Selalu diingat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya, jangan dilupakan. Dan yang ketiga, wa an yushkara fala yukfar, disyukuri. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala disyukuri, jangan dikufuri, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Anda sekarang alhamdulillah akan menyempurnakan agama Anda. Ini Anda merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk disyukuri. Maka kembali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan untuk manten anyar saja, manten lawas juga membutuhkan, karena kita membutuhkan ketakwaan. Butuh ketakwaan, dengan takwa tersebut urusan seseorang akan dimudahkan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan urusannya, dimudahkan. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang sulit, ada aral halangan dalam urusan kita, mari kita koreksi diri kita masing-masing, introspeksi diri. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, dengan takwa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa lagi sebagaimana ayat yang pertama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak Anda sangka-sangka. Yang ketiga, bahwasannya dengan bertakwa tersebut akan menghapuskan kesalahan dan kekhilafan manusia yang sering khilaf, kita yang sering khilaf, salah, baik itu yang disengaja maupun tidak. Tapi dengan bertakwa tersebut Allah SWT berfirman, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampuni, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, kekhilafan-khilafan tersebut akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukan itu saja, wa yu'dzim lahu ajra, akan dilipat gandakan pahalanya. Saudara Rifki bin Abdul Hadi bin Talib, barakallahu fiik. Yang kedua yang ingin kami sampaikan yaitu Anda adalah sebagai qaid, Anda adalah sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi lelaki. Maka pimpinlah keluarga Anda, didik keluarga Anda, luruskan keluarga Anda apabila ada penyelewengan. Dan ini tentunya membutuhkan ilmu. Untuk meluruskan membutuhkan ilmu. Dan perlakukanlah calon istri Anda dengan perlakuan yang baik. Husnul muasyarah, baik perlakuannya. Karena Allah SWT memerintahkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri-istri itu dengan cara yang ma'ruf. Memberikan makan, memberikan pakaian, memperhatikan, muliakan perempuan tersebut. Karena seseorang suami yang memuliakan istrinya, memuliakan perempuannya istrinya, itu adalah bukti tanda-tanda seorang lelaki yang mempunyai kepribadian yang sempurna. Dan sebaliknya, seorang lelaki yang menghinakan istrinya, itu adalah bukti pribadi yang terhina. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik Anda adalah orang yang paling baik bersikap terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kemudian yang berikutnya yang berhubungan dengan perempuan, ya ibnata ammi, wahai putri pamanku, saudari Iklimah, yang ini kami sampaikan adalah berusahalah untuk taat kepada suamimu. Karena taat tersebut, taat kepada suami adalah merupakan salah satu sebab seorang istri akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang perempuan menjaga salat 5 waktu, wa shabat syahraha, dan dia melakukan puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya, kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qila laha, dikatakan kepada perempuan yang mempunyai sifat-sifat semacam itu, perempuan yang salihah tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah surga dari pintu-pintu yang mana saja yang kamu kehendaki. Maka karena hak suami adalah sangat besar, maka wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya selama tidak memerintahkan dan menyuruh kepada hal-hal yang dimaksiatkan, yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan saya tutup dengan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin," seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang yang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Pasti, kata Rasulullah SAW, pasti aku akan perintahkan istri itu untuk sujud kepada suaminya. Karena sujud tidak boleh kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak memerintahkan hal itu. Artinya ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami atas istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan Anda saudara Rifki dan Iklimah menjadi keluarga yang samara, sakinah, mawaddah, warahmah, dan menurunkan anak yang saleh, yang salihah, yang bermanfaat lil Islam wal muslimin. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi khutbah nikah yang disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Farid Al-Batati Al-Sim. Rangkaian acara yang keempat yaitu proses akad nikah sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Penghulu. Kepada beliau dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uzawwijuka ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Rifki bin Abdul Hadi bin Talib, antahtuka wa zawwajtuka mahtubataka binti Iklima Abdullah Said Al-Batati bimahar 1 miliun rupiah halan. Qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahri mashhur. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, Allahumma ij'al hadha zawajan mubarakan. Allahumma ij'al hadha زواجا مباركا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Sekian acara demi acara telah kita lalui. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai pembawa acara, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بحبك أنا كتير يا حبيبي، ضلك ضل علي وعيني بكير، غمرني والمس ايدي، نسيني بين ايديك، أنا شو مشتاق عليك يا حبيبي، خلي قلبك خلي يحملنا ونطير. وينك يا حبيبي اشتقت لك كتير، ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تصير، فكرتك نسيني وما بدك تحكيني، فكرتك نسيني وما بدك تحكيني، يا سارق حنيني. حبك انا كتير يا حبيبي، ضلك طول علي وعيني بكير، غمرني والمس لي ايدي، نسيني بين ايدي، انا شو مشتاق عليك يا حبيبي، خلي قلبي خلي يحملنا ونطير. حبك انا كتير يا حبيبي، ضلك طل علي وعيني بكير، غمرني والمس لي ايدي، نسيني بين ايديك، انا شو مشتاق عليك يا حبيبي، خلي قلبي خلي يحملنا ونطير.
بعده باقي ومش ممكن انساه، وما بيقدر عفراقي وانا اللي بهواه. رجعلي وضلك حدي انا غيرك ما بدي، رجعلي وضلك حدي انا غيرك ما بدي، لا غيرك ما بدي. أنا كتير يا حبيبي ضلك طل علي وعيني بكير، غمرني والمس لي ايدي سيني بين ايدي، أنا شو مشتاق علي يا حبيبي خلي قلبي خلي يحضننا ونطير. وبحبك أنا كتير يا حبيبي ضلك طل علي وعيني بكير، مرني ونسيلي ايدي نسيني بين ايدي، انا شو مشتاق عليك يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا ونطير. بحبك أنا كتير غمرني والمس لي ايدي نسيني بين ايديك، انا شو مشتاق عليك يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا ونطير. غمرني والمس لي ايدي نسيني بين ايديك، انا شو مشتاق عليك يا حبيبي خلي قلبي خلي يحملنا ونطير. كلموها عني من بعيد لبعيد، عرفوها
أدعي تكون في يوم من اسمتي. احترت أشكي ولا أحكي ولا أبكي من فرحتي، من شوقي ليك يا حبيبي